Di jantung Pulau Dewata, permata tersembunyi, wujud dari pariwisata berkelanjutan. Selamat datang di Desa Wisata Jatilui, sebuah desa indah yang terletak di pegunungan, tempat tradisi bertemu inovasi dan alam bertemu budaya. Dalam konteks Trihita Karana, Subak Jatilui mencerminkan prinsip-prinsip dari Trihita Karana tersebut, yaitu hubungan harmonis antara roh atau parahyangan, manusia atau pawongan, dan alam atau palemahan. Dalam konteks Subak, prinsip dari parahyangan tercermin dalam serangkaian ritual yang dilakukan oleh petani, dari memulai aktivitas pertanian hingga penyimpanan beras panen di gudang. Kemudian adanya prinsip dari pelemahan, di mana prinsip ini diimplementasikan dengan membuat sawah padi tanpa merusak bentuk alam, membangun dan memelihara saluran irigasi, sehingga menunjukkan pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam dan menghargai lingkungan. Yang terakhir yaitu dalam prinsip pawongan, bertujuan untuk mempertahankan hubungan harmonis di antara anggota Subak. Aturan ini mengatur kontribusi dan sanksi anggota berdasarkan aktivitas kerja, jumlah panen, luas lahan yang dimiliki. Sehingga prinsip pawongan mencerminkan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan masyarakat. Umat itu datang untuk sembahyang ini sudah jelas dia mempunyai tujuan. Tujuannya pertama adalah kesejahteraan hidupnya, itu kesejahteraan hidupnya supaya betul-betul diberikan jalan untuk mencapai tujuannya, yaitu adalah yang bersifat kesejahteraan itu. Entar yang kedua yaitu mohon dari umat itu supaya selama hidupnya kesehatannya supaya tetap berlanjut, berlangsung. Terlepas dari banyaknya turis yang datang, masyarakat di desa adat Jatilui tetap menjalankan tradisi mereka sejak zaman nenek moyang. Sebagai umat Hindu, masyarakat lokal rutin mengadakan upacara atau ritual yang diperlukan untuk menjaga kesejahteraan semua aspek di desa adat Jatilui. Kalau untuk pertanian itu, di sini setiap 6 bulan sekali dari umat itu mengikuti upacara yang namanya upacara piodalan, yaitu piodalan atau petirtan. Nah, setelah berakhir perjalanan upacara itu, yang paling akhir dilaksanakan oleh umat itu bersama kami sebagai pemangku di sini adalah namanya itu Nedunang Manik Galih. Berarti Nedunang Manik Galih itu menurunkan mohon kepada Ido Sang Hyang Widiwasa, Ido Batara Sri Rambut Sedana sebagai istri duwatonya untuk memberikan berupa pangan dan berupa uang. Itu tujuannya, sebab antara uang dengan pangan itu yang akan membuat kebahagiaan daripada umat itu. Tidak hanya menawarkan suasana sawah dan kehidupan petani tradisional, Desa Adat Jatilui juga menjadi salah satu destinasi wisata yang menyediakan pengalaman spiritual yang sangat kental. Tempat wisata yang tersembunyi seperti Pura Luhur Sri Rambut Sedana yang terletak di belakang pepohonan rimbun menjadi destinasi yang cukup banyak dikunjungi. Namanya pemuda dari umat datang ke sini mulainya tahun 2004. Sebelumnya
tidak begitu ramai. Umat itu datang setiap 6 bulan sekali pada waktu feodalan. Di sanalah dia mohon, entas ada dari Ido Sang Hyang Widiwaso itu mengutus Prayogian Indo Utara, artinya Perkanggan Indo Utara, tahu tedun nibakang kesejahteraan berupa uang dan pangan itu beras itu diberikan pada pemedak itu atau umat itu. Subak adalah sistem irigasi adat di Bali yang menggabungkan aspek sosial dan keagamaan dengan menggunakan budaya lokal untuk melestarikan lingkungan dan keseimbangan antara manusia dan alam untuk menjaga harmoni sosial, di mana petani bekerja sama mengelola air melalui kanal-kanal berdasarkan aturan adat yang dipimpin oleh Pekaseh. Untuk komunitas di Jatiluwih itu namanya Subak, itu ada terdiri dari 7 organisasi atau kelompok. Yang pertama adanya Tempek Gunung Sari Rumah Kayu, yang kedua adalah Tempek Gunung Sari, yang ketiga adalah Tempek Telaba Gede yang di sini, yang ketiga Tempek Besi Kalung yang sebelah selatan, ada Tempek Kedamaian yang di sana, ada Tempek Kesami, ada Tempek Umudwi. Nah, terdiri dari 7 artinya kelompok yang dibawahi satu Pekaseh di Jatiluwih, yaitu yang mengkoordinir oleh Pekasehnya sendiri untuk mengkoordinasikan. Saya sebagai petani sendiri itu adalah menggarap lahan saya sendiri, dikoordinir oleh kalian Tempek itu sendiri. Karena masing-masing kegiatan kami di sawah, artinya khususnya saya sendiri, ada ritual-ritual tertentu yang tentunya kita harus taati di sini. Ritual yang pertama, kita ada budaya Subak yang kental di sini, itu adalah seperti yang pertama, baru akan kita mulai mengerjakan sawah, ada namanya Mapagtoyo. Yang Mapagtoyo dalam artian itu adalah penjemputan air ke sumber mata air. Ritualnya itu. Yang kedua ada namanya ngenagin. Yang pertama kita lakukan adalah pada saat membajak sawah. Kita harus melakukan ritual dulu yang namanya ngenagin. Itu ritual banyaklah, sekitar kurang lebih 15 item, dalam artian kita di petani itu ada budayanya. Itu yang menjadi daya tarik tersendiri di Desa Jatiluwih, khususnya di Subak Pekaseh. Teknik irigasi di Jatiluwih itu sudah dari turun-temurun, itu per hektar mendapat air 20 lebar ruraknya itu, rurak namanya, itu 20 cm per 1 hektar. Jadi kita di sini secara kasat mata bisa melihat dari luas ruraknya itu sendiri. Berarti kalau 10 cm lebar ruraknya itu, berarti dia punya lahan 50 are. Berarti bisa dikategorikan untuk setiap hektarnya itu mendapatlah air dari ruraknya itu 20 cm lebarnya, lebar ruraknya. Istilahnya seperti di sini itulah temuku ya, yang ada di got-got itu kan ada parit-parit tersendiri, dia itu sudah diukur dari sana deh, 20 cm per hektar itu perhitungan seperti dulu. Di balik kelestarian Subak hingga menciptakan keindahan sawah terasering Jatiluwih yang memukau, tersimpan kisah perjuangan yang tak selalu terlihat. Para petani di sini adalah penjaga warisan leluhur yang berharga, menjaga sistem Subak yang telah bertahan selama berabad-abad. Namun di tengah gemuruh perkembangan pariwisata, mereka menghadapi kenyataan yang semakin mendesak. Saya sendiri kebetulan punya untuk membajak sawahnya untuk pakai sapi. Karena terus dengan zaman, jadi sedikit tidaknya banyaklah sudah berubah dalam hal pengolahan tanah pakai mesin. Kalau saya sendiri sih masih pakai sapi karena pertama kita mendapat pupuk kandang juga dari itu kan juga dapat. Kita juga otomatis pengiritan daripada pupuknya itu sendiri. Mungkin ada ya, sudah banyak lah, mungkin sekitar 70% sudah memakai alat tradisional. Yang sisanya masih pakai sapi. Nah itulah rencana ke depan di daerah tujuan wisata kami, itu bagaimana caranya
biar petani itu memakai sapi untuk membajak tanahnya. Itu program ke depan, mudah-mudahan bisa realisasi. Pertama, mungkin sampai saat sekarang, karena kita di Jatiluwih itu masih kena pajak. Nah, mungkin dari hal yang sekecil itu bisa digratiskan atau dibagaimanakan untuk pajak, sehingga petani secara tidak langsung manfaatnya langsung turun dari pemerintah. Mungkin pajak bisa digratiskan, mungkin, atau mungkin yang lainnya. Karena kalau dari pupuk sudah kita di DTW, dari pupuk padi, dari segala ritual-ritual macabo dan lain sebagainya sudah dari pihak DTW yang Subak Jatiluwih di Bali diakui oleh UNESCO pada 2012 sebagai warisan budaya tak benda karena sistem irigasi tradisionalnya yang berkelanjutan. Sistem ini telah berlangsung berabad-abad, memungkinkan distribusi air yang adil di antara petani. Pengakuan ini bertujuan melestarikan nilai-nilai budaya dan adaptasi lingkungan, didukung oleh dokumentasi mendalam dan dukungan komunitas lokal serta otoritas terkait. Di tahun 2014 dibentuklah Badan Pengelola Daya Tarik Wisata yang Jatiluwih, yang mana dalam badan pengelola itu ada 5 unsur yang terkait di dalamnya. Satu ada dari unsur Pemda, satu dari Pekaseh yang mewakili Subak, satu yang mewakili desa adat, karena Jatiluwih ini ada 2 desa adat. Satu desa adat Jatiluwih, satu desa adat Gunung Sari. Yang satunya itu Perbekel atau kepala desa. Nah, dari sana bikin kesepakatan agar setelah terbentuk badan pengelola, yang mana saat ini yang badan pengelola ini kalau di pemerintahan saya bilang itu sebagai legislatifnya. Nah, dari badan pengelola ini membentuklah namanya manajemen operasional, yang mana di manajemen operasional ini mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan turis. Di manajemen operasional ini kita bentuk ada namanya manajer, ada asisten manajer 1 dan 2, ada sekretaris bendahara, dan ada divisi-divisi. Ada divisi tiket, ada divisi pertamanan, ada divisi keamanan, dan ada divisi perencanaan. Kenapa kita dibentuk badan pengelola? Karena untuk memuluskan jalan, memudahkan dan memperbaiki kinerja untuk lebih memaksimalkan servis yang kita berikan, baik itu kepada pengunjung dan juga administrasi di lapangan. Perkembangan Subak Jatiluwih sebagai destinasi wisata di Bali telah mengalami transformasi signifikan seiring waktu. Awalnya area ini dikenal sebagai pusat produksi padi sawah yang subur dan indah, namun seiring dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan budaya lokal, Subak Jatiluwih mulai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai belahan dunia. Sebenarnya gini, pertama sistem Subak yang kita anut sudah katanya sudah dari abad ke-11 sudah ada Subak di Jatiluwih, itu tetap kita jalankan, itu sama sekali kita tidak rubah. Karena ini kan anggaplah seperti legasi dari para leluhur kita yang terdahulu. Sistem Subak yang di abad ke-11 sudah ada itu sampai saat ini, sampai hari ini, sampai detik ini tetap berlaku hal yang sama. Tidak ada perubahan sama sekali. Nah, yang kita yang kita gandeng ini adalah bagaimana Subak ini bisa berjalan beriringan bersama tourism. Karena dengan adanya Subak inilah turis itu datang. Apalagi setelah kita mendapatkan namanya warisan budaya dunia
yang diberikan oleh UNESCO. Nah, dari sanalah turisme berjalan beriringan dengan subak. Kita tidak bisa berdiri sendiri ini. Kalau tanpa subak itu tidak mungkin ada turis. Subak juga kalau tidak ada turis sama sistemnya dengan dulu kala. Maksudnya tetap petani itu membeli pupuk sendiri, mengerjakan sendiri semuanya. Nah, sekarang dengan adanya turis yang berkunjung, dari hasil pembelian tiket yang mereka lakukan, dari pembayaran parkir yang supir bayarkan ke kita, nah uang-uang itulah kita bagi sekarang dengan sebagian masuk ke Pemda, sebagian masuk ke kelima pihak tadi itu, ke Desa Adat masuk, ke Desa Dinas masuk, Pekaseh juga masuk. Nah, sisanya kita pakai untuk di manajemen operasional ini berupa ada yang gaji karyawan, ada untuk promosi, ada untuk perencanaan pembangunan yang ada di Jatiluwih ini. Subak Jatiluwih juga mendorong adanya kesempatan dalam diplomasi budaya. Dengan berbagi cerita dan tradisi masyarakat lokal dengan pengunjung dari seluruh dunia, para petani dan masyarakat setempat tidak hanya memperkenalkan keindahan Bali, tetapi juga mengundang dialog dan pemahaman lintas budaya. Ini bukan sekedar tentang mengunjungi tempat, tetapi tentang mengalami dan merayakan keberagaman serta kebijaksanaan yang ditanamkan dalam sistem subak dan nilai-nilai budayanya. Jatiluwih itu hanya 2 kali masa tanam dalam setahun. Yang pertama itu adalah di Januari kemarin, yang padi ini itu subak Jatiluwih itu khusus menanam padi merah cendana yang ini. Itu tidak boleh lain. Mungkin adik-adik bisa lihat, tidak ada lain merah, karena kalau menanam padi yang lain, kita bisa kena denda lah. Dendanya ini kok berupa upacara lah, di subaknya, di bedugul. Nah, terus yang kedua, nanti di bulan Agustus, kita tanam varietas baru, yang padi pendek itu. Nah, itu bedanya mungkin kalau di tempat lain, 3 kali masa panen, masa tanam 3 kali. Kalau di Jatiluwih hanya ada 2 masa tanam. Keindahan dan keunikan subak Jatiluwih tak luput dari perhatian dunia. Indonesia pun aktif mempromosikan situs warisan budaya ini melalui berbagai upaya diplomasi. Di tanah Afrika, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Namibia memperkenalkan subak Jatiluwih sebagai oesikotourism dan green tourism. Kegigihan para petani subak dalam mengoptimalkan sumber daya air dan menjaga kelestarian alam menjadi inspirasi bagi masyarakat Namibia yang beradaptasi dengan kondisi alam gersang. Subak Jatiluwih tak hanya mempesona secara visual, tetapi juga membawa nilai-nilai kearifan lokal dan budaya luhur yang dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan lingkungan di Namibia. Tak hanya di Namibia, subak Jatiluwih juga dipromosikan di kancah internasional lainnya. Di Forum International World Water Congress di Beijing, Indonesia tak henti-hentinya menggaungkan keunikan subak Jatiluwih. Sistem irigasi tradisional ini menjadi bukti nyata kearifan lokal dalam pengelolaan air yang berkelanjutan. Puncaknya, pada World Water Forum ke-10 di Bali, subak Jatiluwih menjadi salah satu destinasi utama. Para peserta forum dari berbagai negara berkesempatan untuk menyaksikan langsung keindahan dan kearifan lokal yang terkandung dalam sistem irigasi berusia lebih dari 1000 tahun ini. Namun, World Water Forum bukan hanya tentang air, tetapi juga tentang kesejahteraan manusia dan kelestarian alam. WWF ini adalah ajang yang luar biasa bagi Jatiluwih karena salah satu site visit dari WWF itu kan ada beberapa di sini. Saya bilang sih yang ke gunungnya aja kita jangan ngomongin Melasti, kan sudah biasa tuh Melasti GWK itu udah terkenal banget gitu loh. Yang saya lihat yang dikunjungi oleh WWF di Bali ini kan ada Bedugul, ada Danau Beratan sama Kintamani. Nah, dari sekian itu kita sangat bersyukur sekali karena Jatiluwih adalah dikunjungi delegasi WWF yang terbanyak,
kita mendapat kunjungan delegasi WWF lebih dari 300 orang, yang mana itu mungkin lebih dari 70 negara yang datang ke Jatiluwih. Nah, dengan kunjungan WWF ini otomatis akan mendongkrak kunjungan wisata yang ke Jatiluwih, yang mana saat ini kunjungan wisata yang ke Jatiluwih itu adalah didominasi tamu Eropa. Nah, kemarin banyak delegasi bahkan dari Thailand juga ada, Vietnam, Singapura, Malaysia, India. Nah, ini kan syukur sekali kita dapat promosi gratis sebenarnya dengan WWF ini, karena apa yang kita lakukan di sini adalah benar-benar welcoming, yang mana tidak dilakukan di daerah lain. Kita sambut mereka. Pertama, kita kasih kalungan bunga, kedua kita kasih dia welcome dance, ketiga kita benar-benar disambut oleh seluruh masyarakat, dan tarian tradisional kita di sini baik itu berupa namanya tebuk lesung dan aktivitas petani yang ada di Jatiluwih. Saya harap dengan penyambutan kita yang meriah dan kesan dari tamu juga sangat appreciate sekali apa yang kita lakukan. Dengan berakhirnya kunjungan mereka Jatiluwih, mereka pasti dan sudah sebagian yang saya tahu itu sudah mempromosikan Jatiluwih untuk siapapun yang warga negaranya datang ke Bali, diharapkan untuk berkunjung ke Jatiluwih. Sangat bermanfaat sekali ya, karena di sini saya sebagai anggota Subak juga, saya sebagai juga anggota di desa Pekraman, itu di desa adat juga termasuk. Nah, artinya secara personal dari DTW tidak bisa memberikan apa-apa, cuman dari segi organisasi, dari Subak, desa dinas, desa adat, kita sudah menyuplai daripada bantuan-bantuan berupa CSR gitu. Nah, terus yang dari papahan itu per bulan juga dari Subak itu dapat juga. Pak Sandiaga Uno datang ke sini, biar beliau yang dia benar-benar beliau ini mempromosikan kita habis-habisan. Bahkan Pak Fadil yang polisi bintang 3, jenderal bintang 3 juga ngomongin banget tentang kita, bahkan rugi ke Bali kalau tidak ke Jatiluwih. Nah, inilah dari promosi-promosi pejabat tinggi ini, dan juga saat ada kunjungan dari WWF itu kan ada dari presiden, mantan presiden Hungaria, menteri pertaniannya Cina. Bahkan sekarang ini setelah menteri pertaniannya Cina datang, bahkan saya sudah secara langsung dapat dari travel agent di Bali yang menghandle Cina sudah mulai menanyakan tiketnya di Jatiluwih berapa, makannya di mana gitu loh. Sudah mulai ada lah dampak dari WWF kemarin. Subak Jatiluwih telah dianggap sebagai salah satu contoh sistem irigasi tradisional yang telah berlangsung selama ratusan tahun. Sistem ini tidak hanya penting bagi kehidupan sehari-hari masyarakat setempat, tetapi juga menjadi simbol dari nilai budaya dan spiritual. Setiap tahunnya, jutaan wisatawan dari berbagai belahan dunia mengeksplorasi destinasi wisata yang menawarkan pengalaman unik dan memori abadi. Namun, apa sebenarnya harapan ke depannya untuk Subak Jatiluwih? Harapan saya kepada pemerintah, radius dari pura ini untuk pembangunan supaya dilarang itu kalau melanggar daripada radius itu. Radiusnya berapa itu kan pemerintah yang punya acaranya itu. WWF kemarin itu kan seperti kunjungan dari negara-negara sahabat ya. Nah, mungkin ke depan kalau ada event-event besar, mungkin bisalah dicipratkan ke sini sedikit untuk dari peserta-pesertanya, dengan otomatisnya kan juga dia bisa mengeksplor Jatiluwih di negaranya masing-masing. Nah, mungkin itu ya sedikit kayaknya. Tantangan yang terbesar bagi kita itu adalah bagaimana menjaga keaslian sawah ini. Itu tantangan yang paling besar kita. Makanya kita ingin berbuat lebih banyak lagi, bersinergi lagi, gimana kita bisa menggabungkan pertanian ini tidak rusak, turis terus bertambah, dan
semua win-win, kita berjalan bersama-sama, bergandengan tangan, akhirnya petani mendapatkan berkah yang jauh lebih besar dengan kedatangan tamu ke Jatiluwih. Itulah yang kita harapkan, dan subak di Jatiluwih tetap sustain selamanya, agar nantinya semua ini bisa kita wariskan ke anak cucu kita selanjutnya. Dalam menghadapi tantangan yang ada, penting bagi kita semua untuk bertindak secara bertanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya tak benda ini. Subak Jatiluwih mengingatkan kita bahwa kemajuan harus berjalan beriringan dengan pelestarian. Hanya dengan menghargai dan menjaga warisan budaya ini, kita bisa memastikan bahwa keindahan dan kekayaan spiritual Jatiluwih akan terus dinikmati oleh generasi mendatang. Ini adalah warisan kita, dan tanggung jawab kita untuk menjaganya tetap hidup. Mempertahankan subak itu adalah emas gitu loh, adalah benar-benar keharusan, itu tidak boleh dihilangkan.